kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh tetap hadir dalam hidup kami. Kami menyadari dan kami mensyukuri. Itu sebabnya kami hadir pada saat ini berdoa dan mendengarkan firman-Mu, agar kiranya kami boleh menikmati menjalani setiap kegiatan kami sepanjang satu hari ini dalam sukacita dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah kiranya Engkau ya Tuhan, berbicara Engkau, agar hati dan pikiran kami terpuaskan, sehingga hidup kami satu hari ini penuh dalam damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Shalom Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari pertama di bulan Februari, 1 Februari 2024, diambil dari 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Dalam bahasa Batak, Allah ini nasi David memandok halak Filistimi. Iaho daro tuau mengasawan podang dohot, hujur dohot lebulogdu. Alai anggoau ro tuho mengasawan kuar ni Jehovah Zebaot. Debata ni parangan Israel akka ni asapan mi ido saatna. Amang inang dan juga rekan sekalian, satu pertanyaan mungkin yang boleh mengawali kita untuk boleh merenung melalui firman Tuhan ini adalah mencoba melihat apakah kita di pihak Tuhan atau Tuhan di pihak kita. Bagaimana kita boleh memastikan apakah kita yang berada di pihak Tuhan atau Tuhan yang berada di pihak kita. Acap sekali orang susah membedakan ini dan sering sekali salah menanggapi, sehingga pada dasarnya orang itu membuat Allah berpihak kepadanya. Artiannya sering sekali kita memaksa menyogok Allah agar berbuat dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau. Seolah-olah kita di pihak Allah, tetapi sebenarnya adalah kita membuat Allah berada di pihak kita. Itu adalah kekeliruan. Itu adalah hal yang tidak tepat untuk kita lakukan. Itu sebabnya kita boleh belajar dari firman Tuhan pada saat ini, mengapa Daud, ini situasinya Daud sedang berhadapan dengan Goliat. Kita tahu Goliat adalah orang yang sangat besar, sangat kuat, tokoh figur publik pada saat itu yang sangat ditakuti, disegani karena kekuatannya yang luar biasa. Daud sedang berhadapan dengan orang besar, dengan orang kuat, tetapi ia berani menyaksikan bahwa kekuatan itu hanya pada Allah. Itu sebabnya di sini disebutkan Goliat datang dengan pedang, dengan ini, dengan itu, dengan alat perang, tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Bayangkan, ketika kita sedang berperang, yang kita lawan itu tidak membawa perlengkapan perang. Dalam artian apakah mungkin dengan nama itu kita bisa memperoleh kemenangan? Apakah mungkin dengan nama kita boleh menang? Ini juga sering terjadi dalam fenomena saat ini ordal kan itu. Hanya membawa nama, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Ordal, orang dalam kan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah orang dalam kita? Kalau Daud dengan berani mengatakan seperti ini dan berani melawan Goliat, dia memakai orang dalam. Orang dalamnya apa? Allah Israel. Allah Israel itu adalah orang dalam. Orang yang ada di dalam dia, itulah orang dalam. Sini kita juga boleh melihat amanginan dan rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata pertarungan, perkelahian, peperangan antara Daud dan Goliat ini semata-mata bukan hanya tentang mereka berdua. Ini juga adalah peperangan tentang Allah Israel dan Allah orang Filistin. Maka ketika Daud dan Goliat itu berperang, maka yang berperang itu juga bukan hanya mereka, tetapi Allah yang berada di belakang mereka, yang di pihak mereka, yakni Allah Israel dan Allah bangsa Filistin. Maka di sini kita boleh melihat bahwa Daud menyadari
ia sedang dipakai Tuhan. Daud menyadari bahwa ia sedang di pihak Allah, Allah yang berperang, Allah yang menaklukkan, Allah yang berkuasa. Sehingga wajar saja dia dengan tegas mengatakan, ya saya tidak punya apa-apa, saya hanya membawa nama Tuhan yang mengutus saya. Maka demikian juga dalam kehidupan kita menginang, sering sekali kita takut dengan sesuatu yang di depan yang kita belum hadapi, tetapi kita sudah khawatir. Itu wajar. Tetapi kita perlu menegaskan bahwa Tuhan selalu ada di sana. Bahwa jikalau kita ada di pihak Tuhan, di dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pergaulan kita, tenang saja, Tuhan pasti akan menyertai kita senantiasa. Jangan takut. Apa yang Tuhan telah mulai dalam hidup kita, juga Tuhan pasti akan akhiri dengan baik. Maka kita perlu memastikan agar kita tetap setia di dalam rencana Tuhan, agar kita tetap setia berada di pihak Tuhan, di pihak Allah. Maka hidup kita akan menjadi sukacita dalam hidup kita masing-masing dan juga bagi kehidupan orang lain. Itu menginang, selamat menjalani kehidupan satu hari ini. Selamat merayakan sukacita daripada Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, agar kami boleh menyaksikan bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang setia terhadap hidup kami. Sehingga kami tidak takut dengan apa yang kami hadapi ke depan, tapi kami sadar bahwa Tuhan menyertai kami jikalau kami memastikan diri kami berada di pihak Allah. Tuhanlah kiranya menguatkan kami agar kami boleh tetap setia, boleh tetap menjalani kehidupan kami dalam sukacita, bertanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami serahkan segala aktivitas kami dan juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga, saudara, sahabat-sahabat kami. Tuhanlah yang menyertainya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.